Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin amin radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa min hikami sayyidina al-Qutb Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu. Ketemu. Dan di antara kalam hikmahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad, al-aqilu, kalau kata orang Hadramaut al-agilu, al-agil ya. Al-aqilu allazi la ilma indahu karrasyidil allazi la mala lahu. Orang yang berakal, yang cerdas, yang berakal cuman nggak punya ilmu. La ilma indahu, nggak punya ilmu. Karrasyidil ladzi la mala lahu, bagaikan orang yang bijaksana tapi nggak punya duit, nggak punya harta, kagak dianggap sama orang. Nggak bisa buat apa-apa. Kalau kata ngomong doang. Pada ucapannya bagus, tapi dia nggak punya harta, sama orang-orang kagak dianggap. Al-aqilu allazi la ilma lahu la ilma indahu karrasyidil ladzi la mala lahu. Orang yang berakal yang enggak punya ilmu seperti orang bijaksana enggak punya harta. Enggak laku di syariat. Wal alimul ladzi la aqala lahu ka sahibil malil ladzi la rusda lahu. Sedangkan orang alim punya pengetahuan, punya ilmu, tapi nggak punya akal, nggak cerdas, nggak pandai berpikir, nggak pandai menganalisa. Kasahibil mali, seperti orang punya banyak harta, allazi la rusda lahu, yang tidak bijaksana, habis-habis juga tuh harta, nggak manfaat, boros. Jadi dia akan bisa menggunakan hartanya itu, bisa bikin bencana dia nanti. Itu kalam hikmahnya. Jadi perlulah akal dan ilmu. Wa qala radhiyallahu anhu, isma' ma yuqalu 'anil awwalin minan nas. Dengarkanlah apa yang dikatakan dari orang-orang terdahulu. Anna minan nas, bahwa di antara kebanyakan orang masa lalu itu man huwa katsirul aqli qalilul ilmi, orang yang banyak akalnya sedikit ilmunya. Wa minhum, dan di antara mereka man huwa katsirul ilmi, ada yang ilmunya banyak, qalilul aqli, tapi akalnya sedikit. Wal awwalu afdalu, maka yang pertama itu yang utama. Jadi dengan akalnya itu nanti ilmu yang sedikit itu jadi manfaat. Tapi ilmu dia banyak tapi akalnya kagak, nanti ilmunya kalah dengan akalnya. Dia nggak bisa manfaatin. Kan udah 3-4 tahun di pondok itu namanya kan ilmunya udah banyak. Akalnya kagak. Dia keluar malam, hanya terusir. Dia berteman orang-orang yang seharusnya enggak dia temanin, akhirnya ikut keluar. Nah itu ilmunya ada, dia tahu itu, tapi karena akalnya kagak, itu pagar dilompatin. Malam-malam dia di kuburan nginep, nah ngapain? La aqla lahu, nggak punya kecerdasan, dia nggak mikir. Perbuatan itu membuat dia terusir. Bagaimana bisa ya dia belain orang yang tidak ada memberikan manfaat bagi dia? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu marah betul. Diajarkan kepada Nabi berbicara kepada orang-orang kafir
Kenapa masih bela-belain patung disembah? Apa jasa patung itu kepada diri mereka yang menyembah? Aruni maza khalaqu, tampakkan kepada aku apa yang telah mereka perbuat untuk kalian, apa yang telah mereka buat dalam alam ini. Bela-belain setan, bela-belain iblis, bela-belain raja yang diakuin jadi Tuhan, bela-belain pembesar, bela-belain patung. Patung itu bikin tanah ada sejengkal gak pernah bikin tanah? Pernah bikin udara gak? Pernah bikin hidung, pernah bikin kaki, pernah bikin jari? Apa yang dia pernah bikin jasa untukmu gitu? Jasa apa? Kok masih nyembah patung? Kok masih bela-belain kehendak iblis? Apa jasa iblis padamu? Nggak ada. Tapi Allah yang bikin jasad, yang bikin kehidupan ini, bikin matahari, bikin bulan, itu semuanya kita nikmatin. Kok sama dia yang bikinin itu semua kagak patuh? Aneh nggak? La aqla lahu. Orang nyembah patung nggak punya akal namanya. Ilmunya banyak, tapi dia nggak punya akal. Nah begitu juga ada orang tua nyayangin kita, beliin pakaian, ngasih ilmu, makan maka gak lapar, ya, terlindung kita dari panas, terlindung kita dari hujan. Yang dibelain kawan. Nah apa jasa kawan itu untuk dirimu tuh apa gitu? Kesetia kawan, iya kesetia kawan, tapi apa jasanya sehingga kok belain kawan meninggalkan guru, belain kawan meninggalkan orang tua, cita-cita yang diinginkan oleh orang tua. Nah, makanya disinilah perlu akal. Jadi man huwa kasirul ilmi qalilul aqal wal awal afdal. Wa min kala bi sayyidina al-qutb Abdurrahman as-Saggaf radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, an-nasu kulluhum fuqara'u ilal ilmi. Seluruh manusia butuh kepada ilmu. Semuanya kita butuh kepada ilmu. Wal ilmu faqirun ilal amal. Dan ketika sudah dapat ilmu, ilmu itu butuh kepada amal. Baru jadi kelihatan itu ilmu kalau udah diamalin. Wal amalu muhtajun ilal akal. Sedangkan beramal itu butuh kepada akal. Nanti timbangannya itu akal yang nimbang. Mana yang harus didahulukan dengan dalil-dalil tadi itu. Kalau nggak punya akal dalam memakai ilmu itu jadi berantem mulu nanti. Kan ada timbangan-timbangannya. Maka ada cara berpikir, namanya ilmu usulul fikih. Bagaimana menggabung-gabungkan dalil, ya. Wal aqlu faqirun ila taufiq. Sedangkan akal itu butuh kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada hidayah taufik dari Allah, juga nggak lancar juga dalam kebenaran. Malah jadi ngakalin, jadi licik jadinya. Kecerdasannya bukan untuk hal yang benar tapi membuat kelicikan. Jadi kita semuanya butuh kepada ilmu, ilmu butuh kepada amal, amal butuh kepada akal, akal butuh kepada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Awsaful uqala'i wa thamaratul aqli. Sifat-sifat orang yang berakal dan buah daripada akal. Wa'lam annal insana la tazharu martabatu illa bimiqdari ma utiya minal akal. Ketahuilah bahwasanya manusia itu tidak tampak derajat martabatnya
kecuali sekedar apa yang didatangkan diberikan kepadanya daripada akal. Jadi martabat seseorang itu dilihat dari seberapa besar akal yang diberikan Allah kepadanya. Judulnya Awsaful Uqala wa Samaratul Aqli. Udah ketemu? Wala yastahiqqu wasfahu bizalika, dan tidak berhak seseorang mendapatkan sifat orang yang berakal, ya, atau dapat martabat yang tinggi illa bintibaqi af'alihi ala af'alil uqala, kecuali dengan menyamakan satu frekuensinya perbuatannya kepada perbuatan orang-orang berakal lainnya. Kama yaqulu syair, sebagaimana ucapan seorang penyair, al-mar'u la yu'rafu miqdaruhu, seseorang tidak diketahui kadar derajatnya, malam tabin linnasi af'aluhu, sebelum nyata apa perbuatannya terhadap orang lain. Malam tabin, sebelum nyata terhadap orang lain, af'aluhu, perbuatannya. Oh, dia mah orang bijak, orang berakal, orang cerdas. Ya, contohnya diantaranya dakwah Wali Songo ini yang masuk. Mereka tuh orang alim yang berakal. Malah sekarang ini yang ngaku-ngaku dai-dai, alim tapi kagak punya akal. Akalnya kalil. Kenapa? Ketemu orang bid'ah, lah orang jadi benci. Mereka dulu kagak. Oh, ini masyarakat ini sukanya main wayang. Oh, hadis wayang kagak boleh nih, karena ada benda patung-patung, haram. Udah berantem langsung, buru-buru mau dakwah, ya. Enggak, tapi mereka punya akal, gunakan media ini untuk dakwah, diterima mudah. Di daerah yang di sana mereka mengalu-alukan sapi, dari mana? Daerah Kudus, ya. Nah, ulama-ulama di sana ketika lagi musim Idul Adha, mereka tidak nyembelih sapi. Nyembelihnya apa? Kerbau. Kenapa? Karena bagi wilayah sana itu masih dikuduskan. Nah, maksudnya dihormati itu sapi. Karena peninggalan mereka itu menghormati sapi. Ya mungkin sebagian mereka menuhankan sapi karena ajaran nenek moyang mereka. Dan ulama bijak sana, pakai akal. Ini kalau kita bahas adat duluan, kita punya misi untuk menyebarkan agama Islam, jadi nggak nyampe nanti. Jadi kita sampaikan dulu agama. Masih ada hal lain yang bisa digunakan sebagai hewan korban, kambing, kerbau, nggak usah sapi. Punya solusi atau tidak? Punya solusi. Coba kalau maksain. Pokoknya ini kan agama. Qulil haqqa walau kana murran. Ya, katakan yang benar sekalipun pahit. Enggak apa-apa, saya diserang. Ini agama, mati saya mati syahid. Habis Islam. Itu namanya nggak punya akal. Nampaknya berilmu, dalil hayat keluar, tapi nggak punya kecerdasan dalam dakwah. Harus cerdas. Dan jangan pula kita menjadi corong informasi kepada kemaksiatan yang lain. Kapan ada contoh kan? Ada seorang kiai pulang ke pondoknya malam-malam, mukanya merah marah. Kenapa? Di depan gang sana, ya, ada konser maksiat. Artis-artis ibu kota dipanggil untuk menghebohkan sebuah acara. Begitu saat pengajian jadi nggak ngaji, ya, murid-muridnya tanya, kenapa guru? Kok guru marah begitu? Suasananya nggak damai. Iya, gimana nggak marah? Di depan sana itu ada panggung maksiat, artis-artis ibu kota datang, pakaiannya yang kagak, pakaian baji dipakai. Lah santri dengar begitu penasaran, emang bener? Iya. Emang benar ada begitu.
Ya udah, masuk kiai ke kamar, menenangkan diri sebentar, begitu keluar ke majelis kosong. Kemana? Kosono, mau dakwah juga. Mau ngeliatin. Ini nggak bijak, jadi diamin aja. Jadi kalau kita tahu tempat maksiat, waliyahzubillah sallallahu alaihi wasallam, tempat pelacuran, ya, tempat asusila, nggak usah kasih tahu orang. Jangan dibahas alamatnya dalam ceramah. No, di sono no. Umpama di pengkolan, kalau malam minggu maksiatnya, masya Allah itu orang-orang ibu kota, itu gadis-gadis ibu kota yang sewaan ada ngumpul di sana semua. Bayangin kalau di ceramah begitu, itu tempat maksiat, sekalipun ngomongin begitu, itu audien penasaran, emang bener apa? Akhirnya jadi banyak kesono. Ini namanya nggak bijak. Ilmu ada tapi nggak bijak dalam penyampaian. Ya, udah diem aja, nggak usah kasih tahu. Nah, karena orang ini rata-rata penasaran. Penasaran. Wa qala al-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, al-aqilu man aqala 'aqluhu 'ala kulli madhmumin. Wa qala radhiyallahu an, al-kayyis al-aqil al-fatinul mutaghafil. Ya Allah, jauh sekali kita dari kecerdasan. Yang berakal itu adalah man aqalahu aqluhu. Orang berakal itu adalah orang yang diikat oleh akalnya, ditahan oleh akalnya, an kulli mazmumin, dari hal-hal yang tercela. Mulutnya tertahan dari ngomongan yang tercela, tangan, kaki, perbuatan, pikirannya ditahan dari hal-hal yang tercela. Itu namanya berakal. Ya Allah, Allah bitaufiq hatta nafiq. Wa qala radhiyallahu an, al-kayyis, sedangkan orang cerdas adalah al-aqilu, orang yang berakal. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang berakal. Apa orang berakal tadi? Akalnya yang diikat untuk tertahan dari melakukan yang tercela. Ditambah lagi al-fatinu, yang cerdas, al-mutaghafil, yang nggak mau tahu urusan orang lain. Al-mutaghafil maksudnya nggak kepoin orang gitu, nggak kepoin orang. Iqra.